dia di pedalaman ya, termasuk dari yang saya ceritakan 30 orang di situ. Nah, ada 2 orang anak-anak. Itu anak ini tangannya putus. Ya Mas Eeng, ini kalau saya ngebayangin kalau saya sekarang misal lagi di rumah gitu ya. Di situ kan ada orang tua, orang yang sudah sepuh, terus juga ada suami saya, ada juga anak saya yang masih kecil, ada hewan-hewan peliharaan saya yang saya kurung di kurungan gitu. Terus tiba-tiba misal terjadi gempa gitu. Itu bagaimana prioritas yang harus saya selamatkan atau bagaimana yang harus diselamatkan lebih dulu Mas kalau dalam kondisi seperti itu? Kalau kita ngomong prioritas terkait dengan gempa, itu berbeda ketika misalkan itu sudah terjadi, gempa terjadi. Kalau gempa terjadi, taruhlah ada, kita tidak mengharapkan ya, taruhlah misalkan ada yang terkena reruntuhan dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa ngomong prioritas siapa yang harus tolong. Tapi kalau kita ngomong ketika gempa itu terjadi, maka prioritasnya selamatkan diri kita sendiri. Lindungi diri sendiri dulu. Itu yang kalau memang posisi gempa, pada saat gempa, kenapa? Misalkan kita asumsikan, misalkan kita pas ada di dapur, anak kita mungkin di depan TV yang jaraknya bisa sekian meter atau taruhlah 10 meter atau mungkin 5 meter begitu ya, dimana kita untuk mencapai anak kita itu masih terhalang kursi, ada apa namanya, mungkin lemari dan lain sebagainya. Lah ketika terjadi gempa justru akan berbahaya kalau kita nyamperin anak tadi. Kenapa? Soalnya bisa juga dalam perjalanan ke sana menuju ke anaknya kita ada benda yang roboh, kita menabrak tembok dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, kalau mana yang harus selamatkan dulu, ya selamatkan diri sendiri dulu. Bagaimana dengan anak-anak? Itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengedukasi. Jadi anak-anak kita dari kecil sudah diajari, kalau ada gempa sembunyi di sana. Kalau ada gempa pas waktu di tempat tidur langsung masuk kolong. Soalnya kalau memang udah terjadi kita kan nggak kepikiran ya Mas. Nggak kepikiran. Banyak sekali kejadian korban gempa itu sebenarnya bukan karena gempanya. Karena gempa itu tidak membunuh, tidak seperti banjir. Gempa itu tidak membunuh. Yang menyebabkan jatuhnya korban adalah ini loh, mungkin rumah yang rentan, yang kurang kokoh, korban yang kejatuhan atau terjatuh dari tangga pada waktu dia berusaha lari. Nah seperti itu, mau keluar nabrak tembok karena panik. Nah, rata-rata seperti itu yang terjadi. Atau mungkin kerubuhan material. Nah, yang terjadi kan kebanyakan korbannya seperti itu. Jadi tidak secara langsung karena gempanya, tapi karena penyebab lain itu tadi. Oke. Jadi ini kalau misalkan boleh saya simpulkan ya Mas ya. Kalau misalkan terjadi gempa, nah perlindungan pertama itu adalah kita harus memprioritaskan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Nah, itu dengan mencari pertama benda-benda yang kuat untuk menjadi tempat perlindungan kita, seperti meja, lalu kolong kasur juga bisa ya Mas ya. Seperti itu. Lalu apakah kita juga memungkinkan untuk misalkan keluar rumah mencari tanah lapang seperti itu Mas? Itu ketika gempanya sudah reda. Oh, itu kalau gempanya sudah reda. Kalau gempanya sudah reda, kita mencari tempat lapang untuk keluar. Kita tunggu, karena kecenderungan gempa itu biasanya setelah terjadi gempa begitu, kadang masih ada gempa susulan. Jadi kita tunggu dulu di luar. Nanti yang mungkin lebih berkompeten, misalkan mungkin suami kita atau orang tua kita, monggo bisa cek dulu bangunannya, apakah bangunan ini kuat, masih kokoh atau sudah mengalami kerusakan. Kalau sudah mengalami kerusakan dan memiliki potensi runtuh, ya enggak, kita jangan masuk ke dalam lagi, kita tunggu di luar. Tetapi kalau bangunannya misalkan masih kokoh dan kita nunggu beberapa waktu tidak ada gempa susulan, ya kita bolehlah untuk kembali masuk ke dalam bangunan. Padahal sekarang itu kan kenyataannya masyarakat tuh kalau terjadi gempa kan langsung rame-rame keluar rumah gitu Mas ya. Itu akhirnya malah tunggu-tunggunan di sini macet di tengah jalan, malah bingung kayak seperti gitu. Itu karena kadang kalau ketika panik ya itu yang terjadi.
kalau mungkin pas kita sendirian gitu aja, kalau ketika panik kadang kita lupa biasanya pintu itu masuknya kita bukanya ke dalam. Nah kita dorong keluar padahal membukanya ke dalam. Nah seperti itu. Saking paniknya akhirnya malah ngeblank Mas. Nah, sebenarnya penataan pintu itu juga seharusnya memang harus ditata sedemikian rupa sehingga ketika posisi darurat itu dari dalam itu kita bisa cepat keluar seperti itu. Nah itu kalau kita melihat kejadian kemarin di erupsi Gunung Semeru itu ya Mas ya, itu kan mungkin memang masyarakat sudah diberi pemahaman sebelumnya bahwa mungkin Semeru akan terjadi erupsi dan lain-lain, dan mungkin masyarakatnya mungkin sudah siap seperti itu, tapi kan tidak tahu kapan. Nah tapi kan bisa saja kan kejadian erupsi itu berlangsung lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Akhirnya masyarakat, saya melihat videonya kemarin ya Mas ya, masyarakatnya itu saling berlarian mencari tempat untuk biar bisa selamat. Nah akhirnya mungkin kan mereka kan harus menunggu untuk dievakuasi. Nah kalau misalkan waktu itu tidak cukup gitu Mas, maksudnya kita juga harus mencari keselamatan tapi kita juga harus menunggu dievakuasi. Nah apa yang harus kita lakukan ketika di situ Mas? Ibaratnya kayak apa kudu pasrah atau gimana gitu. Jadi begini, sebenarnya kalau di negara kita khususnya di wilayah yang rawan bencana, insya Allah hampir semua itu sudah ada jalur evakuasi, jalur evakuasi. Nah, dan saudara-saudara kita yang hidup di tanah rawan atau tempat-tempat yang rawan bencana baik di pantai maupun di gunung, itu biasanya mereka sudah diajari ketika terjadi bencana kita harus larinya ke sini, harus larinya ke sana. Nah, itu pun juga di sana juga ada tempat titik kumpulnya tadi. Dan penentuan titik kumpul itu bukan syukur ditentoknya oke nih. Nah, itu enggak, tapi memang sudah ada perhitungan tersendiri bahwa di situ memang tempat yang cukup safe, cukup safe, cukup aman begitu. Cukup aman di luar jangkauan dari dampak bencana itu sendiri. Sehingga ketika berkumpul di situ, itu harapannya enggak, kalau memang perlu dievakuasi keluar jalur, keluar zona yang lebih jauh lagi, setidaknya di situ ada jeda waktu untuk berlindung di situ. Artinya di titik kumpul itu sudah cukup aman begitu. Itu sudah dipertimbangkan dengan sedemikian rupa oleh yang menggagas itu, oleh bapak-bapak kita di BPBD, di BNPB, itu sudah dipertimbangkan dengan sedemikian rupa. Jadi kalau sudah nyampe di titik kumpul ya udah ditunggu situ saja. Kalau memang nanti ada instruksi untuk kita evakuasi ke tempat yang di luar zona yang lebih aman lagi, ya monggo. Tapi setidaknya ketika ada instruksi untuk kita evakuasi, maka ya kita evakuasi menuju titik kumpul yang sudah ditetapkan. Berarti memang ketika terjadi bencana yang harus kita cari dulu tuh pertama yang titik kumpul itu tadi Mas ya. Ya, itu yang harus evakuasi. Makanya kalau ada bencana, makanya perlu namanya ini pelatihan simulasi. Simulasi itu sebenarnya untuk mengajarkan kita supaya tidak lupa. Lari rono seperti itu. Gitu. Kita ulangi terus sampai akhirnya hafal. Menjadi sebuah kebiasaan, oleh bencana melayu kurono, lah gunung meledos melayu kurono. Nah, seperti itu. Ya, dan permasalahannya ya itu kadang ya namanya juga panik, jadi apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Nah, kita ndak mau sok ngerti, ndak begitu, tapi apapun bisa terjadi ketika terjadi bencana. Jadi kepanikan itu bisa istilahnya membuat orang gupuh, wis lali kadang-kadang wis pokoke syukur melayu ngono. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Dan itu ya apa meneh itu manusiawi gitu. Manusiawi ketika mereka ingin mencari keselamatan, menyelamatkan dirinya sendiri. Kemarin waktu erupsi Gunung Semeru kemarin Mas Eng ke sana Mas, atau ada tim yang dibawa ke sana? Kebetulan kita ada tim, kami gabung dalam teman-teman jaringan Gus Durian Peduli dan juga Tanggul Bencana GKJW itu. Nah kemarin untuk erupsi ini memang untuk tanggul bencana itu kami kan sudah ada prosedurnya, ada protapnya. Protap salah satunya adalah ketika terjadi bencana pada suatu wilayah, maka
zona terdekat itu yang membackup duluan, yang masuk duluan untuk melakukan asesmen atau kaji cepat, untuk melakukan pertolongan darurat bencana. Nah, yang di luar zona terdekat itu menyiapkan diri untuk ganteni nanti mungkin ganteni relawan berikutnya, atau mungkin untuk mengadakan membuka posko-posko penggalangan bantuan atau pendataan relawan begitu. Jadi sudah ada prosedurnya di sana, sehingga ya pinginnya ndang budal, tapi prosedurnya seperti itu kita harus mengikuti itu juga. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Betul sekali. Takutnya nanti di sana malah malah mengganggu atau malah gimana seperti itu. Bisa juga, apalagi kondisinya sekarang kan masih posisinya masih ya siaga dan masih sering terjadi. Kemarin tadi malam ada informasi terjadi erupsi susulan juga. Nah, seperti itu kan kita juga harus menjaga diri lah. Tapi kalau misalkan sekarang di call Mas Eeng berangkat gitu, langsung berangkat Mas? Lah sebenarnya tadi seharusnya berangkat. Oh seharusnya berangkat. Seharusnya. Kita perlu ikut Mas, kita perlu ikut membantu. Moga. Oke. Nanti kalau misalkan jadi berangkat mungkin bisa share pengalaman gimana ceritanya di sana ya Mas ya, seperti itu. Nah Mas, kalau saya pernah baca-baca artikel ya Mas ya. Ini nggak tahu nih artikelnya hoax apa nggak, nanti Mas Eeng yang memberitahu. Ada kalau misalkan kita harus persiapan bencana, itu kita siapkan satu ransel, nanti isi beberapa barang penting seperti misalnya obat-obatan, lalu juga air mineral seperti itu. Sebenarnya perlu dilakukan nggak Mas? Takutnya nggak kepake apa gimana gitu? Itu termasuk salah satu mitigasi. Salah satu mitigasi. Salah satu perencanaan menghadapi bencana. Itu kita nyebutnya sebagai tas siaga. Dan itu sebenarnya itu kalau kita ngomong bahwa kita zona bahaya bencana alam, seharusnya kita juga prepare itu. Itu kayak di Jepang, di negara-negara yang sudah dalam tanda kutip berteman dengan bencana, itu sudah menjadi hal yang wajar sudah budaya begitu gitu, menjadi budaya dan kewajiban. Itu secara sebenarnya nenek moyang kita dulu secara kearifan lokal mengajarkan juga hal seperti itu. Nah, kalau kita mungkin sekarang ngomongnya tas, kalau dulu ngomongnya lumbung. Dulu kan nenek moyang kita setiap rumah pasti punya lumbung. Iya betul. Itu menjaga nih kalau sewaktu-waktu terjadi bencana atau terjadi pacet, atau mereka masih punya cadangan bahan makanan minimal. Betul. Mereka masih punya sesuatu untuk berjaga-jaga beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Itu kan termasuk kearifan lokal dalam menyikapi kondisi tanah mereka di mana mereka tinggal sebagai tanah yang rawan bencana. Memang itu berarti cuman bedanya kalau dulu lumbung, kalau sekarang kita semakin diperingkas dengan yang namanya tas. Jadi itu perlu ya Mas? Ya, itu sangat perlu. Saya pulang nanti tak siapin Mas. Ya. Siap-siap. Ya, dan itu yang memang salah satu sasaran kami ketika kami mengadakan kegiatan pengenalan bencana anak-anak. Salah satu poin yang kami tekankan adalah anak-anak harus segera punya tas siaga. Harapan kita anak-anak ini, teman-teman ini sudah terbiasa dengan tas siaga, terbiasa dengan apa yang harus dipersiapkan. Kalau terjadi gempa harus bagaimana. Itu memang salah satu sasaran kita adalah itu, membiasakan penggunaan tas siaga untuk kesiapan berjaga-jaga ketika terjadi bencana. Di Malang Selatan, di Sitiarjo itu, di sana dulu itu cenderung langganan banjir. Nah, ini tas siaganya modelnya berbeda kalau di sana. Berbeda. Gimana Mas? Jadi kalau kita di sini tas siaga ya tas gitu, kalau mereka itu ruangan siaga. Jadi setiap rumah itu rata-rata di atas plafon begini, itu ada blabak, ada papannya begitu. Di sana mereka menyimpan nasi, beras, mie begitu. Nah itu setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali dicek. Kalau sudah mau kadaluarsa ya segera dikonsumsi, diganti lagi. Itu mereka mempersiapkan itu, termasuk selimut, itu disimpan di atas. Kenapa? Karena kalau di sana terjadi banjir itu saat waktu datang itu nggak nunggu jam, sekian menit itu sudah naik. Jadi ketika ada titir dibunyikan, kentongan dibunyikan, udah mereka langsung
naik ke atas. Berarti kayak bangunan rumahnya pun juga sudah disesuaikan, diadaptasi seperti itu untuk menyiagakan diri terhadap bencana. Ya itu kalau saya ngebayanginnya misal di rumah tiba-tiba tak taruh atas gitu, saya kan juga bingung Mas naiknya gimana gitu. Nah kalau di sana kan sudah disesuaikan ya Mas ya, berarti sudah ya. disesuaikan, ada tangganya seperti itu. Berarti kayak misalkan kayak orang Jakarta gitu kan udah langganan banjir, itu kan berarti kan mereka sebenarnya juga sudah siap dengan bangunan rumahnya, lalu juga persiapannya seperti itu. Oh kalau di sana ruangan ya berarti Mas, bukan? Ya seperti kalau bahasa Jawa mungkin geladak atau apa ya, di atas ya di atas ruang tamu, di atas kamar begitu. Mereka menyimpan seperti itu. Nah, Mas, pengalaman menjadi relawan di beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, itu kan pasti ada momen-momen yang membuat tersentuh hatinya, momen-momen yang sampai sekarang itu belum bisa dilupain gitu. Ada nggak Mas seperti itu? Ya banyak sekali kalau kita ngomong bagi saya sebenarnya setiap kejadian bencana itu adalah media kita untuk belajar mengenal sisi kemanusiaan, belajar untuk mengenal diri kita sendiri, juga belajar tentang ya apa sih alam itu terus bergerak mencari keseimbangannya. Ada banyak ketika di Jogja misalkan, itu saya belajar bagaimana ternyata relawan tuh bukan hanya sekedar datang memberi bantuan selesai. Saya di sana itu 10 hari, kami bertempat menjadi satu dengan para penyintas pada waktu itu, ya tidur di dalam tenda juga. Cuma perbedaannya adalah kami membawa logistik sendiri dan juga logistik yang kami serahkan untuk ya para penyintas, dan kami membawa logistik sendiri untuk kami masak begitu selama kami ada di sana. Nah, suatu ketika setelah sore begitu, setelah kita membantu bersih-bersih, saya jalan-jalan ketemu seorang kakek. Seorang kakek ini dia duduk di bawah pohon jambu gitu, saya masih ingat, pakai kursi yang kayu agak tua begitu. Saya mencoba untuk menyapa, "Sugeng sonten Pak." "Oke Mas, monggo pinara." Tahu keramahan orang Jogja pedalaman di Numpukan sana Imogiri. Langsung kita disambut baik, "Monggo pinara." Kami ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana kejadiannya, sampai akhirnya tiba dia bercerita, rumah saya itu ada tiga wuwung sebenarnya Mas. Ini belakang ini ada 3 wuwung, dan gempa ini membuat rumah saya tinggal 1 wuwung. Tapi saya enggak sedih, saya senengin apa Pak? Sudah diganti sekarang sama teman-teman di sampean yang barusan datang tadi terus pergi. Diganti apa Pak? Itu mie 2 kerdus. Itu menjadi sesuatu yang menohok bagi saya. Waduh, jadi wah ini seperti apa ya, sesuatu yang begitu satir begitu. Oh iya ya, relawan itu ternyata yang mereka butuhkan belum tentu makanan, belum tentu sesuatu yang bentuk fisik. Sebenarnya yang mereka butuhkan kadang itu adalah teman untuk cerita. Iya, betul. Teman untuk bercerita, teman untuk bisa berbagi rasa begitu, yang bisa memahami kondisi mereka. Kadang itu yang mereka butuhkan. Nah, kadang kita sendiri persepsi kita kadang yang penting wis bantu mie, ngirim ngirim air mineral begitu, selesai. Kita ngebayanginnya kan kalau ada orang terkena musibah kan pasti alah mie apa minyak goreng gitu, padahal kan mereka kan sebenarnya yang dibutuhkan kan tidak hanya itu, maksudnya kan pasti mungkin cuman sekedar cerita. Itu kebutuhan dasar memang itu menjadi mutlak, tetapi yang kadang lebih mereka butuhkan yaitu tadi teman untuk berbagi cerita. Itu pernah kejadian seperti itu menjadi merubah persepsi saya bahwa relawan itu ternyata ya mereka yang menggali dana untuk bantuan juga relawan juga. Mereka yang membantu mendirikan posko itu juga relawan juga. Tetapi ya itu tadi, kadang rasa ngancani itu ketika kita bisa hadir itu menjadi sesuatu yang poin yang luar biasa bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Betul. Dan kita juga nggak harus bawa mie juga ya Mas ya. Nggak harus bawa mie juga. Oke. Mas, selain ada cerita-cerita yang terharu, mungkin ada pengalaman-pengalaman mungkin pernah cedera atau gimana gitu Mas selama menjalani evakuasi atau membantu evakuasi? Kalau gitu. cedera saya
belum pernah belum pernah mengalami cedera. Cuman saya pernah melihat kejadian yang membuat saya miris melihat orang terluka yang begitu sangat. Seorang anak-anak. Dia merupakan penyintas dari kerusuhan Sampit. Dia datang dengan rombongan begitu. Kami menemukannya di wilayah mana ya? Kalau tidak salah Palelao, Madura bagian utara. Di Palelao atau apa itu. Nah itu dia di pedalaman, dia termasuk dari yang saya ceritakan 30 orang di situ. Nah, ada 2 orang anak-anak. Itu anak ini tangannya putus dan sudah mulai membusuk. Waktu kita tanya, ini kenapa? Jadi dia cerita pada waktu terjadi kerusuhan itu, dia disuruh lari oleh orang tuanya. Dia dengan adiknya ini. Suatu ketika di perjalanan dia ketemu dengan ini kerusuhan yang luar biasa di situ. Ada seorang yang tiba-tiba mengayunkan senjata tajam begitu. Dia melindungi adiknya ini dengan tangan kosong. Itu sempat saya melihat, aduh, saya begitu, aduh ya ampun rasanya ya apa lah. Itu benar membuat saya betul-betul merasa ya luar biasa perjuangannya penyintas. Dan ya itu masih ingat sampai sekarang ya dengan kejadian itu. Apa ya? Kadang kan kita ketika terjadi hal seperti itu kan kita selalu ingin melindungi orang yang kita sayangi, orang terdekat kita, walaupun harus dengan mengorbankan seperti itu. Nah itu akhirnya gimana Mas itu anaknya? Ya kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit. Oleh tim pada waktu itu kalau tidak salah teman-teman dari Banyu Putih atau apa komunitas Banyu Putih yang membawa mereka ke rumah sakit. Ya kakak beradik ini. Itu enggak di sana rasanya apa enggak kayak deg-degan tiap hari gitu Mas? Kayak apa ya, takut kalau misalkan nanti tiba-tiba kedatangan apa ya rombongan orang yang maksudnya kan itu kejadian yang sangat ini ya. Kisruh apa ya semacam itu. Posisi kita itu dulu kan standby di Madura. Jadi di Madura itu menjadi jujukan para penyintas dari Kalimantan, suku Madura Melayu begitu. Mereka bahasanya dipulangkan, dalam bahasa pemerintah dipulangkan ke Madura. Yaitu tadi, padahal mereka sebenarnya nggak ngerti Madura itu seperti apa, tuh nggak pernah tahu. Ketika mereka dipulangkan, mereka bertanya, "Iki Madura kok aku katanya dipulangkan? Wah, aku nggak punya saudara di sini. Mbah saya saja lahirnya di sana. Terus kok saya dipulangkan? Tanah saya itu di sana, di Kalimantan itu tanah kelahiran saya." Dan kalau kebetulan karena kita posisinya di situ ya, nggak ada istilahnya, nggak ada ancaman apapun gitu. Cukup hanya saja ya gitu kita menghadapi kejadian-kejadian begitu. Karena penyebaran penyintas itu luar biasa. Hanya beberapa kali itu kita sempat mendengar kabar ada aksi balas dendam ketika ada keluarga misalkan suaminya asli Kalimantan, begitu salah satu suku di Kalimantan, istrinya ini suku Madura Melayu menikah. Nah ketika mereka mengungsi berdua. Nah, ketika di Madura itu ada rasa sakit hati begitu dari beberapa orang sehingga melakukan tindakan kekerasan dan balas dendam. Jadi masih walaupun sudah dievakuasi tetap aja ada masalah di situ ya Mas. Ada beberapa kali kita temui hal seperti itu. Dan itu yang sebenarnya yang justru berbahaya itu adalah rasa balas dendam itu. Nah, pengalaman menjadi relawan dan bertemu dengan banyak bencana-bencana ya Mas ya. Itu kalau misalkan kita tarik dengan bencana yang ada di Tulungagung itu kan ada bencana banjir, kemudian tanah longsor itu kan kita anggap sebagai bencana tahunan ya Mas ya. Itu kalau menurut Mas Eng sendiri itu apakah bencana tahunan ini tuh sebenarnya bisa dicegah atau memang kita kondisi wilayah seperti ini jadi kita harus mengikuti saja gitu, bagaimana Mas? Gimana ya, kita kalau ngomong bencana tahunan itu sebenarnya kan hanya satuan waktu interval begitu ya, tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan gitu. Tapi yang jelas ketika kita ngomong bencana ya, di luar gempa ya, di luar gempa kayak longsor, banjir, itu kan
penyebabnya kan sudah bisa diketahui. Kalau misalkan banjir, kenapa banjir? Mungkin wilayah itu untuk tanah resapannya sudah kurang, atau mungkin curah hujan yang tinggi sehingga sungai sudah tidak cukup untuk menampung sedimen, atau mungkin hutannya gundul dan lain sebagainya. Ketika sebelum terjadi bencana itu kita sudah memitigasi sebelumnya, itu saya rasa seharusnya hal itu bisa dicegah begitu. Artinya apa? Misalkan kalau kita ngomong banjir, seharusnya ketika kita ngomong banjir, kalau memang itu posisinya itu kemungkinan terjadi karena sungai yang tidak kuat menampung luapan air, itu sebenarnya kita sudah bisa melihat, oh sungainya kotor, berarti kita perlu membersihkan. Salurannya kotor, tersumbat, kita perlu bersihkan. Itu kan termasuk mitigasi juga, mencegah terhadap banjir. Oh hutannya gundul, ayo ditanduri bareng-bareng. Ini lahan kritis, ayo kita pulihkan kembali. Sebenarnya kan kalau kita sebenarnya ngomong seperti itu, idealnya seperti itu ya, tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi bencana yang istilahnya tahunan tadi. Kenapa terjadi bencana tahunan? Karena ya itu tadi, kembali lagi pengulangan efek dampak dari apa yang sebenarnya kita lakukan ya Mas ya. Seperti itu. Nah sebenarnya misalkan sebenarnya sudah terjadi nih bencana ini, kan kita sudah terbiasa ya, masyarakat Tulungagung sudah akhirnya terbiasa dengan bencana tahunan ini. Tapi sebenarnya ada nggak Mas sesuatu yang bisa, hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat itu untuk mencegah itu? Maksudnya selain tadi kalau misalkan soal sampah seperti itu, selain itu maksudnya dari sisi dari masyarakatnya sendiri. Ya kalau kita ngomong sesuatu yang sederhana, balik lagi kalau kita harus terlebih dahulu mengenali lingkungan kita. Apa sih yang menjadi potensi bencana di lingkungan kita? Karena kalau kita ngomong bencana itu macam-macam, bisa banjir, bisa kekeringan, itu juga termasuk bencana. Nah, ketika kita bisa ngomong sadar tentang kondisi potensi bencana yang ada, maka kita akan secara tidak langsung kita akan berpikir bagaimana kita harus mencegah. Bagaimana? Kalau kita ngomong apa hal yang bisa kita lakukan yang paling sederhana, yang balik lagi bencananya apa? Kalau memang kayak seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang bencana yang cenderung terjadi itu adalah banjir karena luapan sungainya tidak mampu nampung air, ya coba kita gerak gugur gunung bareng-bareng. Mungkin kita mencoba untuk mengadakan gotong royong pembersihan sungai. Yang paling sederhana lagi yang bisa dilakukan perorangan, yaitu itu tadi sebenarnya membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, membiasakan diri untuk mengelola sampah mulai dari rumah. Jadi memilah sampah plastik dengan sampah organik. Sampah plastik kita arahkan ke daur ulang, sampah organik kita kelola untuk menjadi pupuk misalkan. Seperti itu sebenarnya langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Ya, betul sekali, dari rumah gitu. Nah, melihat Mas Eeng sendiri itu banyak sekali berkecimpung di kebencanaan, pasti juga sering berinteraksi dengan pemerintah ya Mas ya dalam hal ini. Nah, ada nggak Mas harapan-harapan dari Mas Eeng yang sifatnya itu memang belum pemerintah realisasikan, tapi sangat ingin Mas Eeng sampaikan kepada pemerintah soal kebencanaan ini? Terkait dengan kebencanaan, saya melihatnya, saya sekali lagi mengapresiasi positif apa yang dilakukan pemerintah. Jadi perkembangan kita terkait dengan kebencanaan ini luar biasa, dengan adanya BNPB sampai daerah, sampai tingkat desa itu sudah dibentuk tagana desa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya luar biasa. Hanya saja ini kita menggugah kembali kesadaran budaya tentang bagaimana kita harus bersiaga terhadap bencana. Itu yang mungkin perlu kita galakkan kembali. Itu bisa diajarkan, bisa disampaikan mungkin melalui media pembelajaran di sekolah, kurikulum sekolah, begitu dimasukkan ke situ bisa. Atau mungkin juga kita mencoba kembali untuk menggali lagi kearifan lokal kita, kesadaran untuk kembali mengadakan seskampling, kesadaran untuk kembali mengadakan gotong royong, gugur dunur dan lain sebagainya. Itu
itu sebenarnya kearifan lokal yang termasuk mitigasi untuk mempersiapkan hal-hal buruk terkait dengan bencana itu. Yang jadinya itu yang sekarang mulai jarang terjadi dan mulai begitu. hilang, Ya, mulai hilang begitu. dari masyarakat. Itu tadi kan yang harapan Mas Eeng untuk pemerintah ya Mas ya. Kalau dari Mas Eeng untuk masyarakat, pengen ngomong apa ke masyarakat soal mitigasi bencana ini Mas? Yang jelas kita tidak bisa memungkiri bahwa kita berada pada tanah yang istilahnya rawan dengan bencana. Kita tidak bisa memungkiri itu, tetapi bagaimanapun juga kita patut bersyukur karena meskipun tanah kita itu adalah rawan bencana, tetapi tanah kita itu juga merupakan tanah yang begitu subur, tanah yang begitu memiliki potensi yang luar biasa, dan kita harus bisa mensyukuri itu. Nah, yang jadi PR kita adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan bencana. Itu yang menjadi PR kita. Kita bisa mensyukuri dan kita bisa berdamai dengan bencana. Caranya bagaimana? Itu tadi kita mengenali bencana, mengenali potensinya, bahayanya. Dari situ kita bisa mengurangi resiko-resikonya. Kita belajar itu. Kembali lagi kita belajar itu, kita selalu meningkatkan pengetahuan kita tentang kebencanaan apapun, baik kebencanaan gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin kita terus update. Dan kita membiasakan diri melakukan hal-hal sederhana yang menjadi istilahnya kalau kita kerjakan bareng menjadi sesuatu yang luar biasa, kayak kebiasaan membuang sampah, kebiasaan yang dulu diajarkan nenek moyang kita. Coba kita gali lagi, kita kembangkan lagi, karena itu sebenarnya kalau kita telusuri dampaknya luar biasa untuk lingkungan kita. Oke, seperti itu. Nah, ini di sini ada satu Mas Eeng. Kita harapkan kita semua masyarakat bisa menjadi Mas Eeng yang lain yang bisa tanggap dengan bencana seperti itu. Ada yang lebih baik di luar sana. Banyak sekali yang lebih hebat dari saya. Baiklah, oke. Ya, dan satu lagi, kalau mungkin dari para penonton atau mungkin pendengar ya, punya kelompok bermain, punya sekolah SD atau mungkin TK begitu, atau mungkin juga kelompok bersama, belajar bersama, pengen mengadakan atau mengenalkan kebencanaan terutama gempa kepada anak-anak, dan pengen bekerja sama dengan kami siap. Kami siap dari Gus Durian Peduli, dari Tanggul Bencana dan Karang Taruna, siap untuk membackup, siap untuk membantu tanpa dipungut biaya. Ya, karena ini adalah bentuk panggilan kami begitu. Monggo nanti bisa hubungi kami kapanpun, kita bisa rencanakan untuk memberikan materi kebencanaan untuk anak-anak. Ya, kita fokuskan untuk usia SD, untuk usia pendidikan dini sampai dengan SD. SMP juga bisa, tetapi bahan kami saat ini ke SD-nya dulu. Jadi langsung bisa hubungi Mas Eeng ya kalau misalkan ada yang membutuhkan untuk informasi soal kebencanaan, simulasi mitigasi seperti itu. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah ada di SD, di beberapa yayasan sekolah-sekolah Islam begitu. Kita juga ke ponpes, kita juga ke gereja gitu. Kita sudah mengadakan kampanye itu. Monggo nanti kalau misalkan jenengan memberikan pengajaran Radar Tulung Agung perlu ya, langsung keling Mas Eeng ya, seperti itu. Ya, saya rasa itu. Oke, Mas Eeng, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Tahu Isu hari ini. Biasa. Ya, semoga Mas Eeng sehat selalu. Amin, kalau misalkan nanti jadi berangkat ke Semeru ya Mas ya, semoga diberi keselamatan dan juga salam semangat dan juga motivasi untuk teman-teman saudara kita di Semeru sana. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekian Tahu Isu hari ini, Sobat Ratu semuanya. Semoga kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan juga banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang bencana dari Mas Eeng. Dan juga kita akan perjumpakan lagi untuk episode Tahu Isu selanjutnya dengan topik-topik yang juga menarik. Ya, sekian, terima kasih Sobat Ratu. Sampai jumpa.